Perasaan ini seperti ada seseorang yang memegang tenggorokan mereka dengan tangan. Xiang Yingji langsung memberi instruksi, semuanya pergi untuk mencari, telusuri seluruh kota Lihai, dan temukan orang yang menggerakkan orang-orang dari Biro Hukuman. Perhatikan semua orang yang lebih kuat dari alam Raja Void. Di mata Xiang Yingji jelas Gustav dan Ye Lingtian tidak mungkin membunuh seorang ahli di tingkat alam Raja Void. Jadi pasti ada ahli lain yang turun tangan. Di kota Lihai, di daerah bernama Fukuzawa, ada banyak batu nisan yang berdiri tegak. Yang paling mengagumkan adalah sebuah dinding gunung. Dinding gunung itu tampak seperti sudah dibelah dengan pedang oleh seorang ahli dan belahannya sangat halus. Pada saat yang sama, di dinding gunung terdapat lubang-lubang yang cukup besar untuk menempatkan peti mati. Banyak peti mati sudah dimasukkan ke dalamnya. Tanah tebal menutupnya. Aura spiritual terus mengalir dari tanah, membungkus peti mati untuk membimbing roh orang yang sudah meninggal. Ketika Gustav dan Ye Lingtian tiba di daerah Fukuzawa, mereka menemukan bahwa banyak orang sudah datang ke sini. Beberapa datang dengan tangan kosong, sementara yang lain membawa peti mati. Sebuah perasaan kesedihan menyelimuti dan membuat hati terasa hampa. Gustav dan Ye Lingtian baru saja berniat untuk masuk ketika sebuah tongkat kayu tiba-tiba terhalang di depan mereka, diikuti dengan sebuah suara. Tinggalkan sesuatu kalau kalian ingin masuk dan memilih kuburan. Ini adalah aturan. Gustav menyipitkan matanya. Dia baru sadar siapa yang berbicara, yaitu seorang pria tua yang membungkuk. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya kering dan kurus. Di Tiongkok, orang tua seperti ini jelas sudah menderita keras sepanjang hidupnya. Namun di sini orang tua itu terlihat berwibawa. Aliran darah Gustav mendidih. Ini adalah reaksi yang biasanya terjadi saat dia menghadapi bahaya. Gustav yakin orang tua ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Bukan hanya alam Raja Void, bahkan mungkin berada di level alam Daiyuan. Bahkan kalaupun orang tua ini adalah seorang ahli alam Kaisar Dewa, Gustav pasti akan percaya. Ini adalah pertama kalinya Gustav bertemu dengan seorang ahli seperti ini. Tentu saja dia tidak berani bertindak sembarangan. Jadi dia pun memberi hormat dengan tangan terlipat dan berkata, "Senior, apa yang kau butuhkan?" Orang tua itu menutup matanya, seolah tidak berniat menghiraukan Gustav. Gustav berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pil yang baru saja dia buat beberapa waktu lalu dari kuburan reinkarnasi dan bertanya, "Senior, apakah pil ini cukup?" Ujung hidung orang tua itu bergerak dan dia mencium bau ramuan khusus. Dia membuka matanya, sangat terkejut. Belum sempat Gustav bereaksi, dengan gesit tangan orang tua itu bergerak, dan pil itu terlepas dengan paksa dari tangan Gustav, lalu jatuh ke tangan orang tua itu. Orang tua itu menatap Gustav sejenak dan bertanya, "Apakah pil ini kau yang membuatnya?" Gustav tidak memiliki alasan untuk menyembunyikannya, jadi dia mengangguk. Orang tua itu berkata, "Di usia 20-an, ternyata sudah menjadi seorang alkemis tingkat Raja Void. Sepertinya menara alkimia melahirkan seseorang yang luar biasa. Baiklah, karena aku menerima barangmu, kalian bisa masuk. Tapi, apakah kalian tahu kuburan mana yang harus dipilih? Setiap kuburan memiliki efek dan aura spiritual yang berbeda. Ada yang bisa memberkahi keturunan sepanjang hidup, memberi kedamaian kepada roh orang yang meninggal. Namun, ada juga yang akan membawa kehancuran pada keluarga dan menggali kuburan mereka sendiri. Semua itu bergantung pada keberuntungan. Apakah kalian paham?" Kemudian dia melanjutkan, "Selain itu, setelah memilih, kalian harus menguburnya. Kalau kalian menyesal, kalian berdua akan jatuh di sini. Paham?" Suara orang tua itu turun perlahan, membuat Ye Lingtian mengernyitkan keningnya. Aturan konyol macam apa ini? Seandainya dia tahu tempat ini begitu berbahaya, lebih baik dia mencari tempat lain untuk mengubur ayahnya. Gustav memberi hormat lagi kepada orang tua itu dan berkata kepada Ye Lingtian, "Ayo kita pergi."
Ketika mereka pergi, orang tua itu kembali berbaring di kursinya, tampak seperti menutup mata untuk beristirahat dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Namun kesadarannya menyebar luas. Sejauh 100 mil, segalanya terlihat jelas. 3 menit kemudian, Gustav dan Yeling Tian sampai di area dengan ribuan kuburan. Melihat lubang-lubang yang berterbaran, Yeling Tian mengernyit dan berkata, "Tuan, bagaimana kita akan memilih? Rasanya semuanya sama saja. Ini lebih sulit daripada membeli lotre." Gustav juga sedikit pusing. Ribuan kuburan ini hampir serupa, baik dari segi aura spiritual, bentuk, atau energi yang ada. Kalau harus memilih, dia hanya bisa menebak secara acak. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari bahu Gustav. Baris ke-27, mulai dari kiri, yang ke-9. Gustav terkejut. Dia melihat ke arah Xiao Huang, namun mendapati Xiao Huang masih dalam posisi tidur. Apakah Xiao Huang berpura-pura tidur? Meskipun Gustav tidak tahu kenapa Xiao Huang begitu yakin, tapi dia tidak punya pilihan selain membawa Yeling Tian ke tempat yang disebutkan oleh Xiao Huang. Mereka melewati gunung terjal dan jalan sempit. Ketika mereka hampir sampai di kuburan yang dimaksud, orang tua yang menutup matanya tadi tiba-tiba berdiri. Dia menatap dengan tajam ke arah Gustav dan Yeling Tian. Ekspresinya sangat aneh, bahkan ada rasa terkejut yang mendalam di matanya. Dia bergumam, "Ini aneh. Bagaimana anak ini melakukannya? Di antara ribuan, dia memilih kuburan tingkat langit." Ada 4 tingkat pembagian kuburan, yaitu langit, bumi, Xuan, dan Huang. Dan kuburan tingkat langit jelas merupakan yang terbaik di antara ribuan kuburan. Yang paling mengejutkan adalah bahwa kuburan yang dipilih Gustav adalah yang terbaik di tingkat langit. Melihat hal ini, bagaimana mungkin orang tua itu bisa tetap bersikap begitu tenang? Mata orang tua itu menyipit. Dia terus menatap punggung Gustav dengan cermat, dan perasaan tegangnya menghilang begitu saja. Dia kembali duduk di kursinya sambil menyunggingkan senyum tipis. Menarik, benar-benar menarik. Aku sudah 1000 tahun di kota Linhai dan ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang membuatku penasaran. Berdiri di depan kuburan, Gustav melihat Xiao Huang lalu berkata pada Yeling Tian, "Ling Tian, masukkan peti mati paman ke dalam dan kuburkan." Yeling Tian mengangguk patuh, "Baik Tuan Ye." Saat Yeling Tian hendak meletakkan peti mati ke dalam kuburan, sebuah suara dingin perlahan terdengar, "Tunggu sebentar." Yeling Tian langsung berhenti. Dia dan Gustav memandang ke sumber suara. Ternyata ada seorang gadis dengan wajah tertutup kain hijau. Gadis itu memiliki tubuh yang indah. Meskipun wajahnya tertutup, namun dia memiliki aura yang tidak terjangkau oleh dunia. Gaun panjangnya tidak mampu menutupi bentuk tubuhnya yang mempesona. Lekuk tubuhnya yang menawan dan pinggangnya yang ramping dan elegan memberikan kesan anggun dan tinggi. Sangat cantik dan anggun. Dia terlihat seperti seorang dewi dari surga. Tidak berlebihan kalau gadis itu dibandingkan dengan dewi di langit. Gadis itu memandang Yeling Tian sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, apakah aku bisa menggunakan tempat ini?" Yeling Tian hanya bisa melihat ke arah Gustav. "Tuan." Gadis itu baru menyadari Gustav. Sebelumnya wajah Gustav terhalang oleh peti mati, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun ketika pandangan mata indahnya jatuh pada Gustav, tubuhnya sedikit terkejut dan matanya bersinar dengan keheranan dan keraguan. Perasaan ini terasa seperti deja vu. Bahkan aura di tubuh pemuda ini juga terasa familiar baginya. Namun dia yakin dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Aneh, benar-benar aneh. Sebenarnya Gustav juga merasakan hal yang sama. Dia merasa gadis ini terlihat sangat familiar, tapi dia tidak tahu di mana dia pernah bertemu dengan gadis ini. Masalahnya Gustav tidak bisa melihat wajah di balik kerudung itu dengan jelas. Jadi dia pun menyerah. Tentu saja dia tidak mungkin menyerahkan tempat ini begitu saja. Jadi dia langsung berkata dengan tegas, "Nona,
Maaf, tempat ini adalah makam ayah temanku, tidak bisa diberikan kepadamu. Gadis itu tampak sangat kecewa. Bagaimanapun, tempat ini memang sudah lebih dulu dipilih oleh Gustav dan rekannya. Saat dia hendak berpamitan dengan rasa kecewa, seorang pria paruh baya di belakangnya justru membentak. Berani sekali. Barang yang diinginkan oleh Nona Mo, kau malah berani menguasainya. Kau tahu arti kata mati atau tidak? Mata Nona Mo tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata kepada pria paruh baya di belakangnya, "Jangan lancang." Pria paruh baya itu tampak ragu. "Nona, tapi tempat ini..." Nona Mo memotong ucapan pria paruh baya itu. Kalau orang lain yang lebih dulu memilih, maka itu memang milik orang itu. Segala sesuatu harus mengedepankan urutan dan etika. Lagi pula makam ini tidak terlalu mendesak bagi keluarga kita. Sedangkan kedua pemuda ini tampak sangat membutuhkannya. Mari kita pergi. Kita bisa memilih tempat lain besok. Setelah berkata demikian, Nona Mo pun bersiap untuk pergi. Saat itu juga, angin sepoi-sepoi berhembus dan kerudung tipis yang menutupi wajahnya tersingkap sedikit sehingga memperlihatkan sebagian wajahnya. Wajah yang luar biasa cantik. Namun Gustav justru terpaku, bukan karena kecantikannya, tetapi karena wajah itu. Bukankah itu wajah Mo Ning-er? Benar-benar identik. Ini sungguh aneh. Gustav bahkan mencoba berkomunikasi dengan makam reinkarnasi dan menemukan kalau Mo Ning-er masih berada di dalamnya. Lalu siapa sebenarnya orang di hadapannya ini? Gadis ini adalah sosok nyata. Kekuatan dan auranya pun berbeda dari Mo Ning-er. Dia benar-benar eksis di dunia nyata. Bahkan tulang dasarnya menunjukkan bahwa usianya sekitar 20 tahun saja. Gustav pun teringat pada panggilan pria paruh baya tadi terhadap gadis ini. Nona Mo, keluarga Mo dari kota Linhai. Ini terlalu kebetulan, bukan? Tubuh Gustav yang berdiri diam, tepat menghalangi jalan gadis itu. Gadis itu mengerutkan alisnya. Meskipun dia merasa sedikit simpati pada Gustav, tapi sikap seperti ini tetap tidak bisa dibiarkan. Pria paruh baya itu pun segera mencabut pedangnya. Menurutnya tindakan pemuda ini adalah penghinaan besar terhadap nonanya. Pemuda ini harus dibunuh. Namun saat dia hendak bergerak, sang gadis justru mengangkat tangan, memberi isyarat agar pria paruh baya itu mundur. Mata gadis itu memandang Gustav dengan rasa penasaran. Dia bisa membaca sesuatu yang berbeda dalam tatapan Gustav. Suaranya yang jernih pun terdengar. "Kau kenal aku?" Gustav pun sadar. Lalu dia menahan keterkejutannya dan menjawab, "Nona Mo, aku tidak mengenalmu, hanya saja kau sangat mirip dengan seorang temanku. Kebetulan temanku itu juga bermarga Mo." Gadis itu tampak sedikit tertarik, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalau begitu, lain kali kau bisa mempertemukan kami. Aku penasaran, apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang begitu mirip denganku?" Tiba-tiba Gustav teringat akan tujuannya kali ini. Nona Mo ini mungkin adalah kunci untuk mendekati Han Yun. Kesempatan ini tentu tidak bisa dia lewatkan. Agar tidak mengganggu proses penguburan ayah Ye Lingtian, Gustav segera berkata, "Nona Mo, aku punya hal penting yang ingin aku tanyakan. Bagaimana kalau kita bertemu di kedai teh di luar tanah Fukusawa ini 1 jam lagi?" Pria paruh baya itu sangat marah mendengar Gustav yang baru pertama kali bertemu langsung berani mengajak Nona Mo bertemu di kedai teh. Baginya ini merupakan penghinaan terhadap sang nona. Siapa Gustav dan siapa Nona Mo? Berani-beraninya pemuda ini mengajak bertemu, seperti katak yang ingin makan daging angsa. Pria paruh baya itu langsung menegur Gustav, "Bocah tengik, apa kau benar-benar tidak tahu arti kata mati? Cepat minggir. Kalau tidak, jangan salahkan pedangku yang tidak kenal ampun." Gustav mengabaikannya dan terus memandangi sang gadis sambil menunggu jawabannya. Mereka saling menatap. Gustav tidak menghindar sedikit pun. Gadis itu sedikit terkejut, lalu tersenyum manis dan berkata, "Baik, 1 jam lagi di kedai teh luar sana. Ngomong-ngomong, namaku Mo Ning." Ning seperti dalam pepatah Tiongkok, yaitu lebih baik kekurangan daripada asal menerima. Gustav semakin merasa aneh mendengar nama Mo Ning.
Kesamaan ini terlalu mencurigakan. Morning, morning Meski penulisannya berbeda, pelafalannya hampir sama. Apalagi tubuh dan wajah mereka benar-benar serupa. Gustav berkata, "Nonamo, namaku Gustav Y." Morning mengucapkan nama itu pelan-pelan, seolah mengingatnya baik-baik. Akhirnya Morning pun pergi, meninggalkan wangi semerbak yang tertinggal. Gustav sempat ingin bertanya pada Morning di dalam makam reinkarnasi, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Dia pun hanya bisa pasrah. Gustav menatap Yelingtian dan berkata, "Ayo, kita mulai." Yelingtian mengangguk, "Baik, Tuan Istana." Yelingtian mengangkat peti mati dengan kedua tangannya, lalu menurunkannya perlahan. Ketika peti mati diletakkan, kekuatan tak kasat mata menyedotnya masuk ke dalam tanah. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan muncul, seperti cahaya suci yang membungkus seluruh peti mati. Cahaya suci itu semakin kuat, hingga membuat Gustav tidak bisa membuka matanya. Seluruh aura spiritual di tanah Fukusawa tiba-tiba berubah arah, mengalir deras ke arah peti mati itu. Fenomena aneh ini membuat semua orang di tanah Fukusawa merasa bahwa keberuntungan dan medan magnet sudah berubah. Bahkan Morning, yang sudah berjalan cukup jauh pun berhenti, lalu menoleh ke arah Gustav dengan rasa penasaran. Mata indahnya memancarkan cahaya penuh kejutan dan ketertarikan. Dia menatap Gustav dalam-dalam. Wajah cantiknya penuh dengan sukacita dan keterkejutan, seolah ingin melihat sosok Gustav dengan jelas. Morning bergumam, "Ini benar-benar seperti yang guru katakan. Guru hanya memberiku arah secara umum. Aku sendiri belum bisa memastikannya. Tapi Gustav justru memilih makam terbaik di antara jutaan pilihan. Sepertinya Gustav ini bukan orang biasa. Bagus. Saat pertemuan di kedai teh nanti, aku bisa menyelidiki asal-usul anak ini." Saat ini upacara pun berakhir. Cahaya suci itu perlahan menghilang. Sisa terakhirnya juga masuk ke dalam makam. Yelingtian memandangi ayahnya yang akhirnya dimakamkan. Perasaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yelingtian kembali berlutut dan membenturkan kepalanya 3 kali. "Ayah, anakmu ini tidak berbakti. Aku tidak bisa melihat ayah untuk terakhir kalinya. Sekarang, aku hanya berharap ayah bisa bebas dari penderitaan di alam sana. Di kehidupan berikutnya, aku tetap ingin menjadi putramu." Setelah itu dia kembali membenturkan kepalanya 3 kali. Dahinya penuh dengan darah. Tiba-tiba makam yang semula tenang mulai bergetar. Cahaya merah menyala keluar dari dalamnya dan jatuh tepat di antara alis Yelingtian. Gustav tidak menghentikannya, karena dia bisa merasakan kalau cahaya merah itu tidak memiliki niat menyakiti Yelingtian. Mungkinkah ini adalah peninggalan rahasia dari ayah Yelingtian? Saat cahaya merah itu memasuki alis Yelingtian, Yelingtian merasakan seolah-olah ada sepotong ingatan yang secara paksa masuk ke pikirannya. Dalam bayangan itu, terlihat ayahnya dan juga lautan luas, lautan tanpa akhir. Saat seluruh kenangan itu bangkit, Yelingtian terdiam karena harta ajaib yang diperoleh ayahnya disembunyikan di bawah laut itu. Sang ayah sudah memperkirakan segalanya, dan cahaya merah itu adalah jalan terakhir yang dia siapkan. Ayahnya juga tahu kalau Yelingtian akan kembali, dan juga tahu bahwa sebelum Yelingtian kembali, pemakaman tidak akan bisa dilakukan. Sebuah rencana besar pun perlahan terbuka. Semuanya menjadi jelas. Yelingtian tiba-tiba berdiri. Dengan tatapan tegas dia memandang Gustav dan berkata, "Tuan Istana, ikuti aku. Aku tahu di mana ayah menyembunyikan benda itu. Kita harus cepat karena ada batas waktunya." Tatapan Gustav pun menjadi serius dan dia mengangguk. Dua sosok itu pun tidak ragu lagi dan langsung melesat ke satu arah, menuju lautan tanpa akhir yang mengelilingi kota Linhai. Tidak lama kemudian di sebuah kedai teh di luar tanah Fukusawa, kedai teh itu sudah dikosongkan. Di luar berdiri 5 hingga 6 orang kuat. Aura mereka amat mengerikan. Salah satunya bahkan merupakan ahli di ranah alam Daiyuan. Morning duduk sendirian di dalam, menikmati teh terbaik. 1 cangkir, lalu 1 cangkir lagi. Waktu pun berlalu.
Tatapan Moning yang biasanya tenang mulai menunjukkan sedikit kemarahan. Gustav belum datang. Sejak kecil hingga dewasa, Moning tidak pernah menunggu orang lain. Selalu orang lain yang menunggunya. Namun kini di kota Linhai, ada yang berani membuatnya menunggu. Apapun alasannya, ini tidak bisa dimaafkan. Seorang pria paruh baya masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya beringas penuh amarah. Nona tidak perlu menunggu lagi. Dua bajingan ini benar-benar cari mati. Aku sudah menghubungi biro hukuman. Tidak lama lagi mereka akan dibawa ke sini. Moning menahan amarahnya dan bertanya, mereka pergi kemana? Pria itu segera menjawab, begitu pemakaman selesai. Keduanya langsung menuju lautan tanpa akhir. Keparat, mereka pasti kabur. Aku juga sudah menyuruh orang-orang keluarga Mo untuk menangkap dua orang brengsek itu. Jadi Nona tidak perlu khawatir. Moning terdiam beberapa detik lalu berdiri. Jubahnya melambai ringan. Dia berkata, ayo, bawa aku ke lautan tanpa akhir. Bagi Moning, alasan Gustav tidak datang itu tidak masuk akal. Lagi pula, dia tidak berniat membunuh Gustav. Jadi kenapa Gustav harus kabur? Yang lebih aneh, bukan pergi ke tempat lain, tapi malah menuju lautan. Ini sangat mencurigakan. Pria parubaya itu sedikit bingung. Tapi karena perintah ini datang langsung dari sang nona, dia hanya bisa mengangguk dan mengikuti. Di saat yang sama, Siang Yingji dan anak buahnya sudah tiba di lokasi kejadian. Siang Yingji membayangkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak menyangka melihat pemandangan seperti ini. Mengerikan, bahkan bisa dibilang mencengangkan. Terlebih lagi, orang-orangnya terbunuh, bahkan dibelah jadi dua. Sangat kejam. Siapa yang melakukannya? Ini jelas tantangan terhadap seluruh biro hukuman. Bahkan penghinaan terhadap dirinya, Siang Yingji. Dia menyentuh bekas luka pedang di tanah dengan jarinya. Sangat jelas, pelaku menggunakan pedang. Di sekeliling juga ada bekas terbakar, tapi bukan menggunakan api biasa. Ini sudah menjadi petunjuk. Tiba-tiba seorang bawahan berbaju sirah datang tergesa-gesa. Tuan Siang, kami menemukan mayat yang memiliki jejak petir. Sepertinya pelaku juga menguasai kekuatan petir. Ada juga yang mengatakan sempat mendengar suara auman naga saat kejadian.